Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflaha al-muttaqun. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada hari ini di mana kita mendapatkan satu nikmat yang besar yaitu panjang umur, khair lutfa fi halimin, dan kita mendapat taufik untuk menghadiri majlis yang mubarak ini. Alhamdulillah. Saya atas nama pribadi dalam rangka Idul Fitri mengucapkan la aidin faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum jami'an hasanat insyaallah. Mohon dimaafkan kesalahan zahir maupun batin. Saya yakin berbicara satu atau dua kali ada saja yang kurang berkenan atau tidak baik, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Manhaj As-Sawi ini, yang mana kita telah sampai kepada fasal yang ketiga tentang hikmah-hikmah yang diriwayatkan dari imam-imam ahli bait keluarganya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka rahman nabiyyin حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Maulana Syekh al-Mu'allif Atallahu umruhu fi khair mutfa'a fi hadimin wa huwa al-'allamah Nabi Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumail fi kitabihi Al-Manhaj As-Sawi ila aqwal. Sebagian daripada kalimat-kalimat atau bacaan di sini sudah kita baca, ya. Yang belum saya akan teruskan, yaitu tentang irtajal Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu tis'a kalimatin wa ta'ala ma'a al-lihaqi biwahidatin minhun. Sebagian sudah kita baca, yang belum kita baca adalah qala faqawluhu wa amma allati fil ilmi, ya. Jadi beliau mengatakan tentang munajat, tentang ilmu, tentang adab. Tentang munajat sudah kita baca. Sekarang yang tentang ilmu. Qala wa amma allati fil ilmi faqawluhu al mar'u mahbuun tahta lisanihi takallamu tu'rafu. Beliau mengatakan, Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya orang itu tersembunyi, ya, keadaan orang tersebut bisa diketahui dari lisannya. Selama dia nggak ngomong nggak ketahuan. Tapi kalau ngomong orang tahu ini gimana ini orang. Walaupun tidak 100%, tapi Anda bisa menghukum minimal. Kalau dia ngomong, misalnya dia ngomong kasar, dia ngomong kotor, dia ngomong tidak benar, kok begini orang. Jadi orang itu bisa diketahui keadaan dirinya dari lisannya. Baik, maksudnya apa? Bahwa kita jangan bicara sembarangan. Karena pembicaraan Anda itu menunjukkan siapa diri Anda. Ketika bicara, Anda menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Kalau memang yang diajak ngomongnya orang yang mengerti. Kalau orang yang mengerti nggak masalah. Tapi kalau orang itu paham, begitu dia ngomong,
tahu, oh ini orang benar nih. Oh ini orang alim nih. Oh ini orang bijaksana ini. Oh ini orang karim. Bisa diketahui tergantung pembicaraan yang sedang ia bicarakan ketika itu. Alhasil, kita jangan bicara sembarangan. Nabi mengatakan man somata najah. Siapa yang diam selamat. Oh, jadi kalau umpamanya kita lihat ketidakbenaran, ketidakadilan, istri kita digoda, diam, bukan. Ya, diam kepada yang bukan urusan ente, tak usah. Tapi kalau hal yang harus seperti tadi, istrinya diganggu orang, diam, salah. Kemaksiatan di depan dia bisa menghilangkan, diam, salah. Diam yang bukan urusan anda. Da'ma yaribu, ma la yaribu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang menunjukkan Islam seseorang itu baik, bagus, sempurna, enggak suka udul. Meninggalkan bukan urusan dia, enggak kepo. Orang sekarang bilang, ya, yang bukan urusan ente jangan ente ikut campur. Tapi kalau memang itu ada hubungannya dengan kita, ada hubungannya dengan agama kita, ada hubungannya dengan keluarga kita, dan kita memang bisa menunjukkan sesuatu hal yang baik dalam hal itu, bicara. Tidak apa-apa. Jangan diam. Ya. Tapi dari bicara yang tidak baik, bicara yang tidak ada gunanya, bicara kepo, itu nggak usah. Nabi mengatakan man somata najah. Imam Ali mengatakan orang itu ketahuan keadaannya dari lisannya. Jadi kalau anda nggak mau ketahuan siapa diri anda sebenarnya, hati-hati ngomong, hati-hati bicara. Paling tidak orang ngomong ini orang, waduh sapi ini orang. Ini kalau bicara semaunya sendiri, paling tidak begitu. Ya, baik. Oleh karena itu beliau mengatakan takallamu tu rabbu, ngomong ente ketahuan. Bicara kamu ketahuan. Siapa diri kamu sebenarnya? Ya. Nah, kemudian ini masih soal ilmu juga. Wa ma wala imrun arfa gadra. Enggak bakal nyasar. Enggak bakal keliru orang yang tahu dirinya sendiri. Tahu diri. Dia tahu diri. Masuk ke golongan ulama, jangan soal ibaratnya enggak ngerti. Masuk ke pabrik, urusan pabrik, ente nggak ngerti, jangan ikut-ikutan. Ikut aja. Kalau dia tahu dirinya bisa menempatkan dirinya di mana aja dia hidup dan disenangi orang, betul kan? Dia orang mana? Oh, orang Matraman. Di Matraman macam-macam orangnya. Gul orang pasar ikan, daerah pantai, macam-macam orangnya, ya kan? Dia lihat macam-macam, ada orang Bugis, ada orang Madura, orang Arab, Cina, segala macam, orang asing, orang laut, orang darat, yang benar, yang nggak benar dia lihat. Pindah ke sini, ke lingkungan di sini Kalibata, lingkungan orang-orang beragama, pengajian, masjid, ratib, wirid, santun orangnya. Kalau dia bisa menempatkan dirinya, dia tahu dirinya, selamat dia. Nggak biasa ngaji. Oh ada pengajian. Dekat mana nih? Ngaji. Kan tahu diri berarti dia. Nggak ngomong sembarangan, nggak sok jago. Ada yang meninggal hadir, ada yang perlu bantuan bantu, ada pernikahan ikut, pengajian ikut, sholat jamaah ikut, berantem antar kampung jangan ikut. Dia bisa meletakkan dirinya, tahu dirinya siapa. Selamat saudara. Jadi orang kalau tahu dirinya selamat. Rahimahullah arfa badran nafsi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dirahmat oleh Allah orang yang tahu dirinya. Siapa yang tahu dirinya tahu Allah. Kenapa apa urusannya? Kenapa orang yang tahu dirinya tahu Allah? Ada hubungannya.
Kalau dia tahu kekurangan dirinya, kelebihan dirinya, ya, ilmunya, keadaan badannya, keadaan kesehatannya, dia syukur, dia sabar, kan berarti dia dekat dengan Allah, tahu Allah berarti. Ketika dia lihat tangannya, oh ini tangan buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Siapa nih? Dari Allah. Siapa yang tahu dirinya? Dia akan tahu Allah. Tapi kalau nggak tahu dirinya, nggak pernah berpikir, dia nggak akan tahu Allah. Nggak tahu nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tahu dirinya pasti dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia paham, anak bisa baik, anak bisa bagus, anak bisa hadir, anak bisa ngomong baik, anak bisa sholat, anak bisa ibadah. Karena rahmat daripada Allah. Jadi orang yang tahu dirinya tahu Allah. Kalau nggak berpikir begitu nggak ada. Maunya dia maksiat terus, nggak mikir. Judi, zina, ganggu orang, jadi preman terus nggak tahu dirinya. Kalau dia tahu dirinya, dia ingat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang tahu diri. Nggak gampang nih, ngomong sih gampang nih. Tapi kebetulan kalau ada masalah ini lain lagi. Ya, baik. Nah, itu 3 yang soal ilmu. Kemudian wa ammal lati fil adab, dan akhlak. Budi pekerti dan pergaulan. Fagaulu apa kata Imam Ali? An'im ala man syi'ta takun amira. Anda karim, sering membantu orang, nggak pakai milih-milih. Ada orang perlu bantuan, bantu. Terbuka tangannya. Ketika Anda seperti itu, Anda jadi pemimpin. Orang yang karim itu pemimpin, saudara. Orang kalau sering, maaf, yang sering dikasih, bagaimana kira-kira perlakuan dia kepada yang memberi? Sopan, ada. Kenapa? Kemudian, kalau kita sering membuat budi kepada orang, nanti kayak presiden buat dia. Kan begitu. Gak enak semua. Waduh, ini bulan. Wah, anak berarti itu orang Masya Allah. Tukang nolong, tukang ini. Amin. Jadi presidennya dia itu. Seolah-olah. Ya. Nah. Kemudian wastaghni aman cita takun nawira. Jangan butuh kepada orang. Ya. Jangan selalu mengeluh kepada orang. Ente terhormat. Dihargai oleh orang. Tapi kalau segala sesuatu yang dikeluh, diminta, itu nggak lagi. Tidak ada wibawa. Kalau Anda menjaga itu, Anda akan berwibawa. Nggak sembarangan. Ya. Nggak mau sembarangan. Minta tolong, minta ini, nggak mau. Aziz. Anda berwibawa. Tapi kalau tidak, nggak ada wibawanya. Satu kali minta tolong, 2 kali, 3, 4, terus lain lagi nanti. Begitu saat diketok masih banyak, tutup itu. Nggak ada wibawanya. Kan begitu orang. Ini biasa dalam pergaulan itu seperti itu. Soal urusan orang yang memberi dan tidak mau ketemu sama Anda itu urusan dia lain lagi. Tapi urusan Anda, kalau Anda seperti itu, sering butuh terus sama orang, nggak ada harganya, nggak ada wibawanya. Ya manusia memang nggak bisa hidup sendirian. Tapi kan ada batasan-batasan tertentu. Ini keperluannya masuk akal. Nah, ini tidak. Kan bisa dinilai. Kalau selalu kita membutuhkan dia, nanti nggak ada harganya sama dia. Kalau saling membutuhkan, lain lagi. Ya, baik. Yang kedua, yang ketiga, wahtaj ila man syi'ta takun asira. Ente butuh kepada seseorang terus-terusan, maaf, wahtaj ila man syi'ta takun asira. Terus-terusan kita tangguh dia, minta dia, segala macam kepada dia, ujungnya ente jadi seperti tawanan dia. Orang Saudi bilang, biar apa namanya, at'imil fam tastahil ain. Terus-terusan dikasih makan, matanya nggak bisa terbuka, sudah gini terus.
jadi hambanya nanti. Semua dari dia. Makan dari dia, minum dari dia, rumah dari dia, semua dari dia. Enggak hasil. Tawanan dia sudah nggak bisa apa-apa itu. Jadi bagaimana saudara-saudara kita dalam hidup? Kalau memang ada kebutuhan, nggak mungkin enggak. Tapi yang wajar. Minta boleh, yang wajar. Baik. Kemudian anda dermawan. Dermawan itu aziz. Dimuliakan sudah. Karim ada. Dimuliakan. Ada dalam semua makna hadis. As-sakhi qaribun min Allah. Qaribun minan nas. Ba'idun minan nar. Orang yang dermawan tuh dekat dari Allah. Allah cinta karena Allah dermawan sifatnya. Ya, Allah sifatnya dermawan. Dekat sama orang. Anak mau tanya, kalau orang itu dermawan, ada yang jauhin dari orang? Gampang. Mungkin gampang. Ada berusaha keluar, ada yang meninggal bantu, ada yang sakit bantu, ada yang mau bangun rumah bantu, mau bangun pesantren bantu, orang mau kawin lagi bantu, jaga tradisinya. Dekat gak orang? Cinta gak orang semuanya? Senang semuanya. Beri binanas. Bahidun binanas. Ketika dia beri dengan Allah, beri dengan orang, tentu dia perbuatannya baik dong. Jauh dari neraka. Bahidun binanas. Yang diberi binanas dekat ke surga. Sementara al-bakhil bahidun binanas, jauh dari Allah. Karena bersifat Allah bakhil. Allah karim. Jauh dari orang. Mana ada orang senang sama orang yang pelit. Satu kali aja jalan sama dia, tahu dia pelit nih, kikir luar biasa. Gak ada yang demen. Ada yang demen orang pelit. Ada yang demen orang pelit, yang pelit lagi. Yang demen sama orang pelit, yang pelit lagi. Dan ketika pelit di dalam hartanya masalah, biasanya dalam hal-hal lain juga begitu, ibadahnya dan segala macamnya. Jauh dari orang, jauh dari Allah, jauh dari orang. Karena mungkin yang kamu zakat, pelit, jauh dari Allah. Nggak mau nolong orang, jauh dari Allah. Jauh dari orang. Goribun minan nar, dekat kepada api neraka. Kalau dia tidak tobat. Urusan di dunia ini selama bukan kafir, kalau dia tobat lain lagi urusannya. Yang bahaya itu kalau dia tidak tobat. Lah tobat kan nggak datang sendiri. Bagaimana caranya kita bisa tobat? Hadir majelis ini nih. Ini obatnya. Obat yang mengingatkan kita kepada Allah, obat yang membuat kita bisa taubat, obat yang membuat kita tahu diri, obat yang membuat Anda jadi karim, dermawan, obat yang nanti sama orang ada suka. Ini majelis yang seperti ini. Nah, karena di majelis ini kan dibaca kita nih. Kan dikatakan, bulan ngomong begini, ini Sayyidina yang ngomong. Apa percuma ini kita ngomong? Kan tidak. Maksudnya apa? Untuk kita tiru. Mudah-mudahan kita bisa tiru. Mungkin ente bisa ambil yang A, ini ada 3 misalnya. Anda bisa ambil yang nomor 1. Kan berkembang di masa itu, yang nomor 1. Si bulan bisa nomor 2. Berkembang di masa itu nomor 2, ada orangnya. Jadi dengan adanya majelis ilmu yang diamalkan, masyarakatnya juga lain. Warna sudah ada warnanya. Karena mereka apa? Mereka mengamalkan ilmu. Dari mana? Dari ulama. Ini ulama Habib Zaid, ulama yang bawa nih. Habib Zaid dari mana? Dari guru-gurunya. Dari mana? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari siapa? Dari Nabi. Ana ma'adilatul ilmu aliyun. Begitu saudara-saudara. Nyambung. Ya apalagi pengajian-pengajian yang bagus. Ada sanadnya kayak di sini. Habib Salim, wali bin Auliyaillah, yang datang ke sini siapa? Diinjak oleh berapa orang mawali? Habib Soleh, Salim bin Jindan, Habib Ali, Habib Aktah, baik benar. Anda punya kakek dulu di sini, sama Habib Salim juga. Apa ini nggak ada faedahnya? Banyak faedahnya. Asal Aulia itu terus berkembang.
Bukankah kita suka baca suratul Kahf? Wa kana abuhuma shalihan tuh, yang anaknya dimatiin waktu ditanya kenapa kan ini apa? Awalnya orang soleh. Allah nggak mau ini orang jadi orang yang nggak benar. Dihabisin. Sayyidina Musa nggak sabar. Sayyidina Khidir dapat ilmu dari Allah SWT. Itu katanya sudah sekian maaf, yang hartanya maaf, bukannya itu. Yang rumahnya mau rubuh dibangun. Karena ada harta dua orang anak ini kenapa? Turunan dari orang-orang yang baik. Sudah sekian turunan. Nah ini kita belum sekian turunan tuh. Ya, misalnya baru beberapa puluh tahun. Habibullah baru berapa puluh tahun. Asal-asal masih ada, kita masih lihat. Ada di Bintang, ada di Al-Hawi, ada di sini. Nyebrang dikit ada Habib Ahmad bin Alwi. Nyebrang ke Bogor ada Habib Abdullah bin Masjid. Nyebrang lagi ke Sukabumi ada Habib Syekh bin Salim, ada Kiai Fulan. Wah ada. Ini mereka paku-paku nih. Kita yang harus dekat. Kita yang harus dekat. Ya. Begitu. Jadi majlis semacam ini obat buat kita. Ya, kalau refreshing badan kita pergi ke puncak, pergi ke Pelabuhan Ratu, ya kan? Tapi refreshing akhlak ente, diri ente, jiwa ente, kesalahan-kesalahan kita di sini tempatnya, di majlis-majlis kayak gini. Makanya minimal paling tidak 1 bulan 1 kali. Berarti ada refreshing itu, kita tahu. Dengan omongan-omongan ulama tahu diri kita siapa. Kalau nggak mau mati itu gimana, saudara-saudara? Nggak paham dia dirinya siapa. Ya, harus ngomong apa, harus berbuat apa. Kenapa? Karena ada ilmunya. Tapi kalau mau hadir semacam ini, mungkin berat, mungkin capek, mungkin ada alasan tertentu, tapi jangan kita tinggalkan. Syukur-syukur kita bawa anak-anak kita. Ya. Yang nggak ganggu, biarin supaya paham. Sesekali bawa anak. Kenapa? Ada takdir tuh. Apa takdirnya nanti kalau dia udah besar, dia ingat, oh gue bawa dulu gitu. Nanti dia bawa anaknya lagi. Estafet nanti terus tuh, gitu. Tapi kalau yang anaknya nakal, nggak bisa diam ini jangan ganggu orang. Ya. Baik, kita lanjutkan, saudara-saudara. Gala wa min kalamihi radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya juga nih, Sayyidina Ali. At-taqwa tarkul israri 'alal ma'siyah wa tarkul iqtirari bil ta'ah. Allah, omongannya kita menjijit nih. Ya. Gal takwa itu meninggalkan terus-terusan maksiat. Sifatnya orang salah, kita bukan nabi, ada dosa kan? Terserah tuh maksiat kayak apa, ente tahu sendiri diri Anda. Jangan terus. Contoh mudah. Kita punya apa? Nih, yang dipegang nih. HP, handphone. Kan handphone tuh ilmu Masya Allah. Ente mau ilmu apa di situ? Ilmu bajingan ada, ilmu khair ada, ilmu pukul ada, ilmu segala macam ada. Termasuk ada hal-hal yang kotor yang nggak enak dilihat. Karena ini semua ada di ini. Nggak ada yang lihat kan ente? Sendiri. Yang tahu kalau hati, ente nggak lihat kalau hati. Kalau yang nggak kuat gimana, biasa aja kan, kayak nggak ada apa-apa kan, masih lihat hal-hal yang nggak benar, jangan diterusin, itu takwa namanya. Jadi takwa itu bukan hanya sholat di bawah kunam, tapi yang begitu itu juga tidak maksiat itu takwa kepada Allah SWT. Ada tingkatannya juga, mungkin kuat tingkatannya kalau Nabi, kok udah. Jadi jangan terus maksiat itu. Kalau sudah maksiat jatuh kepada maksiat, buru-buru kita bertobat kepada Allah. Buru-buru kita bertobat. Sebab kita nggak tahu umur. Jangan terlalu banyak janji sama Allah. Ya Rob, memang ini maksiatnya hari. Insya Allah nanti siang akan mau tobat. Sampai nggak siang? Sampai nggak? Belum tahu. Itu sudah. Nah itu masalahnya. Jadi kalau kena maksiat, buru-buru tobat. Walaupun ada mungkin maksiat lagi, buru-buru tobat lagi. Syukur-syukur insya Allah kita diambil oleh Allah dalam keadaan bertobat. Ya, makanya ada doa ya, yang dikalam oleh ulama dari Allahumma ahyina ala Islam wa sunnah. Ya Allah hidupkan kami dengan Islam,
Kalau kita bicara Islam kan banyak Islam, ya secara umum misalnya, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita Islam itu yang wajib-wajibnya sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW. Matinya apa? Wa amitna alal iman wa taubat. Matikan kami dalam keadaan iman dan taubat. Bareng tuh taubat dulu iman. Bareng. Jadi minta matinya dengan iman dan taubat. Kalau dikasih taubat mau gimana? Nyemplung dulu. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini kita ada yang benar taubat insyaallah rabbina imannya ar-rahman. Nah. Jadi tarkul israr al maksiat wa tarkul ightirar bi ta'ah. Sebaliknya, disuruh jangan terus urusan maksiat, sama juga ente jangan sok taat. Mentang-mentang pakai jilbab, mentang-mentang pakai hijab, semua ahli neraka. Mana aja yang selamat? Yang nggak pakai jilbab, perempuan nih, dia akan ahli maksiat nih. Belum tentu. Jangan begitu. Ente pakai jilbab dah ya, ente pakai gamis, pakai imamah, nah, tapi jangan anggap orang yang nggak pakai imamah, nggak pakai jubah ahli maksiat, jangan. Neraka jangan. Anak sembahyang, dia orang tua ini sembahyang, jangan ini, wah, terus ngomongin orang jangan berasa tertipu, wah sudah bagus, berapa, jangan. Kata ulama, kalau kita bertemu orang, apa nih urusan kita dengan dia? Urusan kita dengan dia apa? Dagang. Lain lagi, kita harus punya pendirian kepada dia, ada sendiri urus. Ibadah, ada lagi kita punya pandangan kepada dia. Jadi harusnya ada al-hazm fil muamalah wa husnul dzan. Wa husnul dzan fil ibadah. Soal ibadah ente anggap orang semua lebih baik dari ente. Oke, zero. Ketemu satu orang. Urusan kita mau dagang. Ini kalau kita mau dagang ya, hati-hati. Jangan dianggap baik ente fakir. Orangnya ente belum tentu. Ibadah oke, dia lebih baik dari anak, dia ahli ibadah, anak lagi dia lebih bagus dari anak, itu bagus. Tapi kalau dalam soal dagang, jangan begitu. Ini orang pasti jujur, ini orang kaya, perlu duit berapa? 5 miliar, oh disikat duitnya, saudara-saudara, bahlul namanya. Hati-hati. Teliti dulu, bener kan ya orang? Hah? Ente jual mobil, memang benar ahli mobil kan? Ada buktinya dia dagang mobil. Hah? Siapa teman-temannya? Oh, orang baik teman-temannya. Memang ada saya orang punya bengkel, punya apa? Boleh. Mau mana? Kita tahu. Ya. Jadi pasangnya itu aja. Soal ibadah agak baik orang manusia. Tapi soal muamalah jangan, bahaya soalnya. Bukan disuruh kita main menyangka orang dia tidak. Seolah-olah itu suudzon. Tapi bukan hanya hati-hati. Supaya tidak kita tertipu. Oh, kan rapi orang kalau punya begituan, nggak sembarangan, ya, nggak bisa gampang ditipu orang lagi. Dan pendirian kepada orang soal ibadah bagus, dia harus nonton. Ya, nah, nanti bahas. Jadi hadirin, kata Imam Ali, takwa itu meninggalkan kata maksiat yang kecil, jangan terus-terusan maksiat. Kan kalau umumnya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi itu kan apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Larangan banyak, perintah juga banyak. Ya. Nah, baik. Taat bagus diperintah oleh Allah. Ya. Tapi jangan sombong. Kalau kita sudah taat, sudah baik, serahkan kepada Allah ya Rabb. Allahumma inna muwaffaq ahlul khair wa anhum alaih wa fitna al khair wa inna. Ya, nggak jadi sombong, takut. Siapa sih yang merasa aman imannya nggak ditarik, mungkin juga ditarik oleh Allah. Karena dia tuh di YouTube ada satu orang jadi akhirnya matinya dari dalam keadaan murtad. Jemaah lagi tuh. Apa tuh ada bangsa apa itu yang jadi pendeta akhirnya? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tadi mukmin bisa aja. Ini menjadi yakni najul sabat min Allah Subhanahu wa taala. Sabitna al iman wal Islam wa aqidah ahli sunnah wal minta wajib. Ya sabitna al iman Islam aqidah ahli sunnah wal taala lagi.
Alabe, kita harus kenal mana? Ada torigo, ada alawiyah. Apa ini? Yang ada di sini. Minta tuh. Ditetapkan iman kita, ditetapkan Islam kita. Akidah kita harus kenal jamaah. Dan dengan cara para habaib. Ahlul Bait Rasulullah SAW. Karena di sini kebanyakan pentolannya kan habaib semua. Saudara Alawiyin. Minta sama Allah SWT. Ya. Itu beruntung udah ada di sini. Kunci kita udah ada. Panutan kita udah ada. Gak lupa nih Habibana saling mendoakan kepada kita, gak lupa. Hadir-hadir di tempat mereka tidak akan lupa. Ada satu cerita. Ada orang lagi kejar-kejar. Lagi dikejar-kejar mau dibunuh kalau tidak salah. Dia cari Syekh Abdul Qadir Jailani ada satu tempat. Mau ketemu, belum bisa ketemu, sampai dia lari lagi, nggak ketemu sama tuh. Begitu bangun, Syekhnya, Abdul Qadir kita suruh saya dari pulang di dalam badan gini, minta tolong. Dia pernah ketemu anak nggak? Kumpul anak enggak? Jadi pernah nggak anak liwat, kena debu yang anak ini? Itu orang pernah? Oh pernah. Insya Allah selamat orang. Debu liwatnya doang kan. Jadi ini wali bin waliillah liwat pakai kuda, kita kena debunya. Insya Allah itu ada takdirnya. Masalahnya bukan debu sama atau kena debu. Ada akidah dari kita dan auliaillah itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Allah kemampuan seperti menolong orang dan lain itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah cinta kepada kita, sudah apa saja dikasih. Kan aulia itu. Kalau berdekat dengan Allah, permintaannya dikabul oleh Allah SWT. Ya. Orang-orang istimewa di sisi Allah. Makanya kita gaul dengan orang-orang yang istimewa, jangan orang-orang yang luar. Kalau gaulnya dengan orang-orang yang luar, jadi keluar terus. Nggak ada orang gaul dengan preman jadi wali, ada nggak? Nggak ada, saudara. Paling ikut dia sama-sama. Gaul dengan rampok jadi rampok. Tapi kalau gaul dengan orang yang baik, kalau berilmu, akhlaknya bagus, minimal dia niru. Kayak orang masuk itu kan minyak wangi kan wangi, biar nggak pakai minyak wangi, itu contohnya. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala inna lillahi aniyatan fil ard. Allah tuh seolah-olah ada di buminya ini ada bejana-bejana. Seolah ada bejana kayak model kristal gitu ya. Ini percontohan nih, ya. Asfahatul yakin wa aslabuha fid din wa araquha 'alal mu'minin. Jadi orang-orang pilihan Allah ini, ya, kristal-kristal yang kemilau ini, siapa mereka? Asfahatul yakin. Maksudnya ini pilihan Allah nih, asfahatul yakin. Keyakinannya bersih, nggak campuran yang model-model. Ya, keyakinan imannya kepada Allah bersih, bagus, nggak kecampuran dukun, nggak kecampuran demit, nggak kecampuran setan, kan? Bersih. Ya. Baik. Kemudian wa aslabuha min kuat pegang agama. Bulan wali dulu. Sekarang kebanyakan wali, saudara. Wali ada dua, ada wali kecepet, ada wali benar. Tahu nggak? Wali kecepet apa nggak punya duit, jadi pura-pura keramat ya, buat nyari duit. Wali kecepet namanya. Kalau wali benar, itu tanda kewalian. Saya udah sering ngomong. Pertama, nggak ada dunia di hatinya. Dan yang terpenting dia ngamalkan syariat. Wah, sebulan wali ada keramatnya. Bola bisa jadi kue bolu. Bolu. Hebat kan? Bola jadi bolu kan saya makan. Ada. Ya. Hebat. Orang tukang sihir bisa. Ahli hikmah bisa. Lihat dulu syariatnya dia gimana. Sholat nggak? Sholat. Ya. Puasa benar. Akhlak bagus. Mau ngaji. Adab sama ulama. Adab sama orang tua. Wah, mungkin. Ini juga masih mungkin. Belum tentu. Inilah sholat wala som
maksiat kepada Allah, wah ini majdzub. Ente yang bahlul kan majdzub. Jangan langsung wali-wali dulu, jangan. Ini wali ini jangan. Majdzub tidak bisa. Orang-orang majdzub pun ada tertentu, saudara. Sekarang soalnya banyak yang pakai baju gitu, baju majdzub, baju wali, tapi dia bukan apa-apa sebenarnya. Atau kadang-kadang dia punya ilmu hikmah. Ada itu ilmu begitu. Bukan wali. Kalau wali sesungguhnya melaksanakan berita Allah yang benar, jawaban anak Allah tua jadi wali. Kalau kamu jadi wali. Kalau kamu punya benar wali. Ya, jangan jadi wali syaitan. Jadi hati-hati. Kalau anda nggak ngerti, tanya yang ngerti. Ini benar nggak wali? Oh ini yang ramah ini. Tanya dulu, jangan langsung keluar. Kadang-kadang wali itu nggak ngeluarin keramat, saudara. Sholatnya benar terus, puasanya benar terus, ngomongnya bagus, istiqomah wali. Kan ada istilah galan al-istiqomah afdal min al-karamah. Kalau istiqomah lebih dari 1000 karamat. Istiqomah nggak jadi karamat tuh. Ya. Saya punya guru Habib Muhammad Al-Maliki radhiyallahu sering ngomong itu, ya Ahmad, dari keramat ada permen. Buat wali ada kamar permen. Ada wali-wali nggak pakai keramat, lain kali dalam ilmu, tauhidnya kepada Allah, ngomong nggak ngeluarin keramat. Tapi dia bisa lihat aja gini, dia lihat gini, itu orang jalan jadi baik. Ini orang ahli maksiat jadi ahli taat. Ini kan dilihat aja nggak berapa. Yurobi bil ain, sekarang udah jarang. Dulu habaib begitu. Pakai mata, sudah nggak pakai ngomong. Dibawa orang tuanya. Ini orang, ini anak saya begini. Nggak diajarin kan? Robah nih anak. Oh siapa yang robah? Wilayahnya dia. Sebabnya wasifahnya adalah wilayahnya dia. Allah yang berubah semua. Tapi melalui dia. Anak kasih contoh konkret. Anak kasih contoh. Mungkin antum kenal. Dulu adalah Akil bin Abdurrahman kalau nggak salah di Wates Jember sana. Habib Akil Al-Qos. Belum meninggal sekarang. Karena nggak apa-apa bicara. Belum meninggal. Kebetulan anaknya kawin dengan orang anak. Ini Habib Akil Al-Qos. Dulunya, waduh, nggak sanggup orang tuanya sudah. Nggak sanggup orang tuanya. Tapi zaman hidupnya Habib Saleh bin Muhsin. Orang tuanya hadis akidah sahihah. Habba sama aulia salihin, saleh yang baik juga, masalah apa? Berangkat Habib Saleh. Kalau kayak kita gampang nih ngomongnya di BIM, anak udah nggak kuat nih sama anak nih. Terserah deh ente. Istilahnya kalau sekarang ente mau biar habis ya kan, syukur-syukur jadi orang baik. Didoain Habib Saleh. Pulang ke rumah 3 hari nggak keluar dari kamar. 3 hari nggak keluar dari kamar, ngapain? Keluar dari kamar udah lain lagi. Sembahyang benar, sholat nangis, ibadah, mau terus. Akhirnya jadi dai ila Allah Subhanahu. Tahu dia? Kalau dia begitu, ngomong apa-apa dia enggak. Seperti itu. Ya, ini Masya Allah. Kalau ini bulan wali, bawa duit berapa? Wah, ini wali urus, saudara-saudara. Orang nggak ada lagi, orang datang ngadu semua. Lihat, orang datang ngadu semua. Ini ngadu ini dulu habis saling baju gitu. Orang datang pada ngadu saudara, sama wali itu. Bukan senang dia susah. Makanya derajatnya tinggi di sisi Allah. Jadi wakil-wakilnya Nabi itu, Nabi kan begitu, menerima aduan orang tua. Ya, ibadahnya benar, agamanya kelihatan. Lalu kita bisa ngomong, ini benar wali. Jadi kita dengar omongan kalimat wali itu orang-orang yang besar juga. Sebab daya itu wali dan wali. Nggak tahu wali kecuali wali sama juga, nggak tahu syari kecuali syari juga. Iya.
Firaun sama Haman. Sama dia juga. Haman ya Firaun macam-macam. Kata Haman wakilnya, kan yang itu dong, karena sama mente. Istilah tuh dalam bahasa Arab. Ada Haman ya Firaun. Jadi orang yang pekerjaannya sama, mau yang melebihin, nggak bisa sama kok. Ya. Jadi hati-hati itu. Jadi bencana ada orang-orang pilihan Allah, keyakinannya kuat, agamanya kuat, wa arafuhal mu'min, dan punya rasa kasih sayang kepada orang mukmin. Punya rasa kasih sayang kepada orang. Nah, ini nggak mudah saudara. Ya, kalau dia sayang sama istri, sayang sama anak, sayang sama keluarga biasa. Kalau semua orang yang diperhatikan bisa artinya ini bermanfaat bagi semua orang, itu nggak semua bisa. Orang-orang tertentu saudara, ya mudah-mudahan kita dijadikan orang seperti itu, ya, bukan hanya untuk keluarga saja, ya, bisa orang lain pun mengambil manfaat dari kita semua. Taufik min Allah Subhanahu wa taala. Wal asyarif kullu syarif man syarrafahu ilmu. Kehormatan yang abadi, yang betul-betul kehormatan, kemuliaan yang betul-betul kemuliaan adalah orang yang dimulakan oleh ilmunya, yang diamalkan oleh dia, itu mulia. Jadi belum tentu dari fulus, dari kaya, dari jabatan, belum, ilmu. Khususnya ilmunya Allah. Jangan mulai. Di sana ada makna sebuah hadis. Al-hikmatu tazidu syarifah syarafan wa tarfa'ul abdan mamluka hatta tujlisahu majalisal muluk. Hikmah, ilmu pengetahuan itu menambah orang yang sudah mulia. Kalau sudah mulia, ada ilmunya, bikin mulia. Habaib mulia, turunan Kanjeng Nabi. Kalau bodoh, lain dari alim. Kalau sudah habib, alim, baik, karim, waduh, masya Allah kan. Segalanya deh. Raden gitu juga. Sehingga ilmu ini ngangkat hamba saya duduk di atas singgasana kerjaan. Wa tarfa'ul abdal mamluk hatta tujlisahu majalisal muluk, dia angkat tuh hamba saya karena ilmunya, jadi dia jadi raja. Jadi kita harus ada ilmu saudara, ilmu dunia wa ilmu akhirat. Di dunia aja nggak bisa, kalau akhirat ada dunianya, kalau dunia nggak ada akhiratnya. Iya dong. Oh mungkin anak ada ilmu, mau jadi profesor silakan. Tapi kalau ente cuma ilmu dunia, nggak ada akhiratnya. Tapi ilmu akhirat pasti ada dunianya. Karena kita disuruh cari dunia dan cari akhirat. Kalau ilmu dunia kan enggak. Sarjana apa itu? Sarjana kimia aja terjadi. Enggak ada. Suruh sholat, atau sholat, enggak ada kan? Kimia ada. Contohnya begitu barangkali. Ilmu agama ya, punya batasan. Karena agama adalah peraturan dunia dan peraturan akhirat. Ilmu memuliakan kita. Orang harus ada ilmu, jangan jadi bodoh. Wasududu. Hakus sudadi. Manintaga rabbah. Kemudian kewibawaan, kehebatan itu kalau Anda bertakwa kepada Allah. Sudah ada yang enggak bertakwa, kurang. Mungkin Anda terbatas di jalan. Sudah ada takwa kepada Allah. Orang yang bertakwa ini punya kehidupan sendiri. Ya, takwa ini jembatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Allah ya minal muttaqin ya, aku takwa insyaallah. Wa kariman akrama antul innar wajha. Ya. Demikian pula orang yang mulia apabila menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia masuk neraka. Ente sudah mulia, dermawan, karim, anak habib, jaga dari maksiat. Jaga. Sudah kaya, jangan meriba. Jangan ribakan harta Anda. Jangan nyusahin orang. Jangan ganggu keluarga orang. Jaga diri Anda dari api neraka. Mulia. Alhasil pegangan pertamanya
Orang itu kalau mau bahagia dunia dan akhirat modalnya takwa perlu ilmu. Ilmu takwa nggak bisa berbeda. Ilmu takwa ada amal. Ilmu takwa ada amal. Boleh. Ya, takwa perlu ilmu juga. Ilmu perlu dengan amal. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bertakwa, berilmu dan beramal. Amin ya rabbal alamin. Yang lain ikut. Wa qala nafa'allahu bihi had anna Allah qad tajawaza 'anil musii'in. Alaysa bil fatil thawabul muhsinin. Ini pertanyaan. Enggak ngasih nasihat nih Imam Ali. Nanya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang salah. Juga dimaafin orang yang salah. Ya. Mungkin Anda bertanya, alhamdulillah Anda salah. Oke, boleh. Anda boleh bilang, Anda saya salah. Allah maafin yang salah semua. Ya. Kemudian dia tanya, bukankah dia telah ketinggalan, tidak punya ganjaran-ganjaran orang yang berbuat baik? Ente salah dimaafin, tapi ente kan nggak punya kebaikan. Lain dengan orang yang berbuat baik dan mendapat ampunan dari Allah, lain nggak? Jadi jangan bangga. Allah mengampuni orang-orang yang salah. Bangga ente. Nah. Yang hebat itu dia sudah berbuat baik dan diampuni oleh Allah karena ini nggak punya apa-apa. Ini nggak dapat apa-apa, tapi yang muslim punya sesuatu karena kebaikannya. Ya. Sekalipun Allah sudah memaafkan, kalau Anda bukan orang yang muslim, Anda tidak punya ganjaran. Kalau yang muslim punya ganjaran. Kalau itu kan hanya rahmat dari Allah yang tidak maafkan. Baik. Maksudnya apa? Jangan enggan berbuat amal-amal yang baik. Jangan berkata Allah Ghafurur Rahim. Allah ya kan. Seolah-olah Sayyidina Ali ente bilang Allah Ghafurur Rahim, betul. Allah memaafkan, betul. Anak bakal dimaafkan, ya kan. Tapi jangan begitu kita amal. Sembahyang yang benar, puasa yang benar, tambah puasa sunnah, tambah qiyamul lail, tambah sholat sunnah. Kalau ada fulus itu apa namanya keluarga, apa namanya tasyadaq, ada. Begitu maksudnya. Jadi kita juga punya senjata gitu. Kalau tadi nggak punya senjata, dia nggak punya senjata, begitu mau dihukum mati semua, sama panglima, ayah sudah, saya maafkan. Tapi yang berjuang, yang jadi jenderal, yang jadi kolonel, sama nggak kedudukan yang itu tadi, yang dimaafkan? Sama nggak? Nggak sama. Yang tadi sudah berjuang lain, berjuangnya juga lain, pangkatnya juga lain. Jadi jangan mau, maksudnya kita jangan mau yang rendah, jangan. Kita ambil yang tinggi. Contoh yang tinggi, jangan contoh yang begitu. Allahur Rahim, Rahman Rahim. Jangan begitu, kapan menjadi benarnya, kapan menjadi hebatnya. Ya, jangan ngalah dengan keadaan. Berjuang dulu. Selebihnya terserah Allah. Selebihnya terserah Allah. Tapi itu sudah ada, punya kehebatan. Ya. Bisa. Terus deh. Ya, baik, sedikit lagi. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, ala inna dunya qad tarahalat mudbirah wa innal akhirata qad tarahalat muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun. Kalau oleh kaya. Ya. Dunia udah lewat, akhirat bakal datang. Dunia bakal lewat nih. Akhirat bakal datang kan? Pasti. Nggak ada dekat. Dunia bakal kita lewati. Seperti apapun kenikmatan yang Anda dapatkan di dunia ini, lewat. Yang bakal datang akhirat. Kata Sayyidina, dua-duanya punya anak nih. Seolah-olah dunia ada orangnya, akhirat ada orangnya. Orang kafir anak dunia. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Fakunu min abnail akhirah. Wala takunu min abnail dunia. Kamu jadilah anak-anak akhirat, jangan anak-anak dunia. Ente punya amal akhirat dong. Jangan dunia aja, karena dunia bakal ditinggal, nggak ada apa-apa. Harus ada amal akhiratnya. Jangan jadi anak dunia aja.
Tapi kalau Anda pandai, dunia ini bisa jadi akhirat, kan bisa kan? Kalau Anda pandai ngolahnya, bisa jadi akhirat kan dunia. Taruh di jalan yang benar, bantu orang, dan lain sebagainya banyak. Ya, bisa. Jangan dari dunia doang. Senang di dunia, harta, istana, mobil, tanah luas. Begitu, ya Israel, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Tapi orang-orang yang beramal, ada amal solehnya, bagus, sholat, puasa, ngaji, kumpul dengan orang-orang yang baik, berakhlak yang baik. Ini adalah akhiratnya. Baik. Kemudian, wala takun ada di dunia. Fa innal yawm amalun wala hisab. Ketahuilah, ini hari amal. Diperiksa sama Allah. Ini hari kan kita ngaji nih. Siapa yang ngaji di tempat Habib Salim dapat 100 juta. Ada yang periksa nggak? Ada. Dia maksiat, nggak ada yang periksa. Dia taat, nggak ada yang periksa. Ditulis aja sama malaikat semua. Al-yawm amal. Nanti hisab. Setelah masuk akhirat, bermula di situ. Misalnya terbaik, apa yang kita di akhirat? Saya tanya, bintang. Kenapa saya ditembelin? Apa kamu tidak ingat waktu ini? Oh, cobaan aja. Cobaan. Tapi coba doang kan? Tapi dulu nggak dicoba, cobanya di akhirat. Ada gunanya nggak? Satu doa, dipecahkan kepalanya. Kenapa kepala Anda dipecahkan? Dulu kan begini. Sudah kasih tahu. Rumah ini dekat pengajian, Nabi Salim itu. Ini kalau mau ngaji, kamu dengar, kepala Anda hinakan. Ya Allah, coba anak ngaji. Bilang lagi nggak? Sekarang jangan diundur. Maka saya bilang, ngaji semacam ini nih, jangan kosong kita, refreshing karena jiwa kita nih. Sebulan sekali, Subuh bisa tiap minggu, subuh tiap hari, nggak mungkin dah. Jangan bidik. Ini amal. Buahnya di sana. Dunia ini sekarang tempat amal. Hisabnya nanti nggak ada hisab. Benar nggak amal ini? Bagus, benar, sesuai. Harus ada gurunya makanya. Supaya amal kita benar, ada gurunya. Dan di sini tempatnya. Ya, supaya amal kita benar, nggak hanya bukan. Oh ini amal, kami amal. Amal sholat, nggak wudhu dulu, sah nggak? Kawin nggak nikah dulu, sah nggak? Nggak pakai wali, nggak bisa, ada ilmunya. Jadi walaupun amal ada batasan, ada aturannya. Di mana kita dapat aturan? Di ulama-ulama, guru-guru, ustadz, kiai. Amal, supaya amal kita benar nanti. Di akhirat udah nggak bisa amal lagi kita. Mau kembali nggak mungkin. Ya nggak mungkin kembali. Amalun wala hisab. Fa'inal yawm amal wala hisab. Wakadan nanti di akhirat hisab wala amal. Terserah yang ini. Mau jadi anak dunia aja nggak ada akhiratnya. Silakan. Apa anak akhirat? Di dunia juga ada, juga melakukan untuk akhirat ada amal. Insya Allah kita selamat di dunia wabel. Kalau sudah diamin ini ada suruh berhenti namanya. Tahu kan? Kalau aminnya pakai keras. Insya Allah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan kalau berhenti pas aja bib. Ya, berhentinya selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma hdina fi nabi, wa'afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik fi ma atayt. Allahumma inna waffaqa ahlul khair ana wa alayhi wa inna al-khair 'inna alayhi. Inna min abna al-akhirah. Khair rutfa biha jamil. Beri keberkahan kepada kedua Habibana Salim, Habib Salim Baik, keluarga dan turunannya, Habib Amin, anak-anakku, ikhwanu, mudah-mudahan panjang umur kami, wa'afiat, dimudahkan menjadi wafat yang khair insyaallah. Wa nahnu jami'an insyaallah hadza wa minkum. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.